Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih update iOS terbaru lagi dari Apple. Kali ini adalah iOS 18.1 developer beta yang keempat. Jadi ini adalah lanjutan dari beta ketiga yang rilis tanggal 31 Agustus kemarin, selang 2 minggu untuk perilisannya. Dan tentunya ada beberapa fitur-fitur baru yang hadir. Kira-kira apa aja itu, langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.1 beta keempat. Selain iOS, Apple juga kasih updatean untuk device yang lainnya ya, yaitu ada iPadOS 18.1 beta keempat, ada macOS 15.1 beta keempat, tvOS 18.1 beta, dan juga visionOS 2.1 beta. Sekarang kita bahas untuk iOS-nya dulu. Di sini gue update pakai device utama gue ya, yaitu iPhone 15 Pro. Untuk size update-nya tuh sebesar 973,1 MB. Jadi ini nggak sampai 1 GB ya. Karena posisi update gue tuh ada di 18.1 beta ketiga kemarin tuh. Jadi size-nya gue dapetin nggak terlalu besar. Kemudian untuk build number-nya kita pergi ke bagian setting, lalu general, about, iOS version. Jadi untuk build numbernya tuh di 18.122B5045G. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.1 beta keempat ini, pastikan untuk build numbernya sama kayak yang ada di iPhone gua. Lalu untuk iPhone storage, kita sekarang akan cek untuk storage-nya. Loadingnya juga cepet ya. Kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada iOS ya, untuk size-nya tuh 15,23 GB. Kalau kita cek itu ada iOS-nya 12,69 GB, dan juga untuk Apple Intelligence-nya itu 2,54 GB ya. Jadi totalnya gue dapetin di 15,23 GB. Lumayan gede ya. Lalu untuk sistem datanya di 7,64 GB. Untuk sistem datanya sebenarnya nggak stuck ya, dia akan berubah juga, kadang naik kadang turun, jadi nggak usah khawatir untuk sistem datanya. Selanjutnya kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 18.1 beta keempat ini. Yang pertama yaitu adanya perubahan tampilan di control center ya. Kalau kita ke control center sini, kemudian kalau kita tap di bagian jaringan sini, nah dia akan memberikan tampilan yang berbeda ya dengan beta 3 kemarin. Jadi di beta keempat ini untuk Wi-Fi, AirDrop, cellular data, dan juga Bluetooth itu dibuat lebih besar ya untuk ukuran framenya. Kalau di beta 3 kemarin itu kan sama semua ya, persegi panjang gitu untuk framenya. Untuk gua pribadi sini lebih bagus ya, karena keempat opsi yang diperbesar ini memang yang paling sering gua gunakan. Dan gua sih yakin ya mayoritas dari kalian pasti sama kayak gua. Di control center sekarang juga ada tambahan icon untuk kontrol third party apps ya. Jadi kalau misalnya kita pencet icon plus di sini, lalu add control, kita scroll ke bawah sini. Nah, di sini ada icon untuk Instagram ya. Dia tuh masuknya ke bagian capture, dan icon Instagram ini bakalan muncul kalau misalnya kalian udah update ya Instagramnya ke versi yang terbaru. Karena pada saat sebelum gua update IG-nya ke versi yang terbaru tuh dia nggak muncul, tapi pas selesai gua update ke versi terbaru dia langsung otomatis muncul di control centernya. Makanya di video yang ini gua tuh kasih himbauan ya ke kalian untuk update semua aplikasi pihak ketiga yang kalian gunakan. Siapa tahu dibutuhkan kayak di control center ini, jadi udah bisa terintegrasi di dalamnya. Jadi kalau kita tap Instagramnya ini, dia akan langsung muncul di sini di bagian kolom yang kosong. Ini kan gue udah masukin ya di bagian sini, jadi gue nggak perlu lagi, kita hide aja atau kita close. Nah, kalau kita pencet Instagramnya, nah dia akan langsung masuk ke bagian capture ya. Capture dari Instagramnya kalian bisa pakai untuk story, reels, post, dan masih banyak lagi lainnya. Dan gue juga belum tahu ya untuk aplikasi pihak ketiga mana lagi yang udah support dengan control center ini. Tapi kalau kalian penasaran bisa cobain aja aplikasi lainnya dengan versi yang terbaru, siapa tahu muncul di pilihan control centernya. Hal baru berikutnya yaitu ada pada call recording ya. Jadi sekarang tuh fitur call recording nggak cuma ada di Apple Intelligence aja, atau nggak cuma ada di iPhone 15 Pro series ke atas aja, tapi di ponsel lawas kayak iPhone XR juga sekarang udah dimasukin ya untuk fitur tersebut. Jadi gue langsung contohin aja. Di sini ada iPhone XR ya yang udah gue update juga ke 18.1 beta keempat. Gue akan tunjukin dulu di sini. Nah, 18.1 ini build numbernya sama kayak yang ada di 15 Pro tadi ya. Gue akan coba telepon ke 15 Pro gue ini. Nah, dia akan muncul, gue angkat dulu. Nah, sekarang di bagian pojok kiri atas tuh udah ada fitur tambahan ya. Fitur ini tuh fungsinya untuk merekam segala percakapan yang ada di kedua penelpon ini. Nanti kalau udah hasil rekamannya akan masuk ke aplikasi Notes, yang mana kalian bisa play ulang juga untuk rekamannya. Ini akan gue contohin, gue pencet, dia akan loading 3, 2, 1. Nah, dia akan nge-record ya, ada tandanya di situ. Tes 1, 2, 3, cek tes 1, 2, 3. Dia akan langsung masukin nanti ke bagian Notes-nya. Kalau udah kita tinggal pencet aja selesai di sini untuk rekamannya. Kalau misalnya udah selesai, kita langsung close. Gua akan cek di sini. Nah, ini yang tadi ya untuk teleponan gua. Jadi seluruh percakapan dari kedua penelpon itu muncul ya di sini. 2147 ya, ini jamnya 2148. Masuknya langsung ke bagian aplikasi Notes.
Jadi kayak gitu untuk fitur tambahan di iPhone XR ini 18.1 beta keempat. Cuma sayangnya yang hadir di iPhone lawas itu cuma fitur call recording aja ya yang dimunculin. Untuk transcription text-nya tuh nggak ada ya di iPhone XR dan juga iPhone 11. Kalau nggak salah cuma ada di iPhone 12 ke atas aja. Tapi nggak apa-apa, untuk gue ini masih bagus banget ya. iPhone XR masih dikasih fitur call recording di dalamnya. Selanjutnya Apple juga kasih bagian pause untuk recording video, yang mana sebelumnya tuh udah rilis ya di iOS 18 RC kemarin kalau nggak salah. Kalau kita pergi ke aplikasi kamera lalu pilih bagian video, kalau kita record di sini ada icon baru ya di sini untuk pause-nya di pojok kiri bawah. Kita tinggal pencet aja, maka dia akan ada keterangan pause dan angkanya ini berubah jadi berwarna abu-abu ya kelap-kelip itu. Kalau kita pencet lagi baru dia akan resume. Kalau udah tinggal selesai aja. Dan ini berlaku untuk iPhone 12 ke bawah juga ya, iPhone 11 dan juga iPhone XR tuh masih dimunculin untuk pause recording ini. Selanjutnya untuk Apple Intelligence itu dikasih update tipis di bagian Siri-nya. Sekarang tuh kita dikasih suggestion atau saran ya pada saat kita ketik satu kata di kolom search Siri-nya ini. Misal gue ketik store. Nah, dia langsung kasih suggestion App Store ataupun iTunes Store. Kalian bisa pilih salah satunya. Dan ini berjalan secara real time ya. Jadi untuk gue ini berguna banget. Begitu juga dengan kolom search di aplikasi foto ya. Kalau kita ke aplikasi foto lalu di bagian search-nya di sini untuk library, kita ketik salah satu kata, dia tuh akan kasih hasil yang real time banget. Misal gue ketik Apple di sini, Apple. Nah, dia akan langsung dengan cepat kasih hasil foto-foto yang berkaitan dengan kata Apple. Dan ini benar-benar real time ya, cepet banget. Bahkan untuk setiap hurufnya, Apple misalnya nih kan, gue akan ubah untuk A dulu, baru P, L, E. Nah, itu untuk setiap hurufnya gue ketik itu langsung nampilin hasil yang real time juga. Untuk gue ini keren banget ya, jadi kalian nggak perlu nunggu ngetik satu kata dulu baru muncul hasilnya. Cukup kalian ketik satu huruf pun dia akan langsung munculin yang berkaitan dengan huruf tersebut. Terakhir untuk wallpaper, kalau kita pergi ke bagian setting, kita ke bagian wallpaper sini, add new wallpaper, scroll ke bawah. Nah, di bagian sini, sekarang tuh kita diberikan kembali wallpaper bawaan dari iPhone 15 Pro ya, yang bernuansa titanium ini. Jadi buat kalian yang mau wallpaper ini nggak perlu download lagi ya, udah dikasih sama Apple di iOS 18.1 beta keempat ini. Oke, itu dia untuk hal barunya. Kemudian kita berbicara mengenai performa. Sampai saat ini sih masih lancar-lancar aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Overheat juga nggak gue dapetin di aplikasi-aplikasi harian pas saat gue jalanin. Perbankan juga nggak ada crash sama sekali ya, jadi masih lancar-lancar aja. Gue juga udah tes sih di sini untuk CPU dan juga GPU benchmarknya di aplikasi Geekbench 6 di sini. Untuk CPU benchmark itu gue dapetin di angka 2821 untuk single core-nya dan multi core-nya di 6972. Ini 18.1 beta keempat ya. Sementara di beta ketiganya itu gue dapetin di 2854 untuk singlenya, multinya gue di 7012. Jadi untuk single dan multinya ada penurunan sedikit ya, nggak terlalu signifikan banget. Lalu untuk GPU benchmarknya juga udah gue tes, gue dapetin historinya tuh di 27.245. Ini untuk 18.1 beta keempat. Sementara di beta ketiganya di 28.288. Jadi ada penurunan juga, cuman nggak terlalu signifikan. Tapi tetap ya ini semua cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan secara keseluruhan untuk mengukur performa dari iPhone kalian. Untuk baterainya di sini akan gue kasih tahu baterai life dan juga baterai health gue. Yang pertama ini keterangannya normal ya, baterai health-nya di sini ada di angka 88%, yang mana ini cycle count-nya gue dapetin di 468 ya. Jadi untuk gue ini wajar ya, karena memang cycle count gue udah yang tembus di angka 400-an. Artinya iPhone gue ini digunakan secara intens ya, sampai harus di-charge sebanyak 400-an kali. Sementara untuk screen on time-nya di sini akan gue tunjukin juga di 10 hari terakhir. Rata-rata tuh gue dapetin di angka 8 jaman lah ya. Dan menurut gue ini tergolong masih oke lah untuk iPhone 15 Pro. Dan buat kalian yang pakai iPhone 15 Pro juga, kira-kira dapetin screen on time rata-ratanya tuh di angka berapa? Tulis di kolom komentar. Oke, itu dia beberapa informasi mengenai iOS 18.1 beta keempat ini. Untuk updatean selanjutnya di beta kelima ya, harusnya 18.1 beta kelima. Kemungkinan sih ada di 2 minggu kemudian, di awal Oktober harusnya ya, di tanggal 2. Atau kalau misalnya mau ngebut bisa di tanggal 25 Apple kasih untuk beta kelimanya. Tapi feeling gue sih ada di tanggal 2 ya untuk yang beta kelima, baru nanti mungkin mendekati RC juga. Dan dirilis di pertengahan atau akhir Oktober untuk yang versi resminya. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.